Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang ada 3 kelompok yang merusak sebuah agama dari dalam. Videonya Anda bisa tonton di bagian sini. Oke, lalu di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kategori siapa sih ustadz yang bisa kita ikuti. Guru yang seperti apa yang layak yang kita bisa jadikan panutan. Nah, juga ada 3 kriteria teman-teman. Kriteria yang pertama adalah yang ceramahnya itu menggembirakan dan menyampaikan ceramah dengan cara yang gembira. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ustadz yang ceramahnya itu betul-betul membuat kita gembira, membuat kita merasa bisa melakukan sebuah ibadah-ibadah ritual, entah ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah sosial, membuat kita sangat bergembira melakukannya, maka Anda bisa ikuti ustadz-ustadz yang seperti itu. Karena Al-Quran sendiri sebagai pedoman kita sebagai umat muslim itu mengajarkan tentang hal demikian. Misalnya teman-teman bisa mendapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25 misalnya. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri, dan seterusnya. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Jadi Al-Quran sendiri sebagai pedoman utama kita itu meminta kepada kita untuk menyampaikan kabar gembira. Nah, kebalikan dari situ adalah jangan sampai kita lebih cenderung mendengarkan ustadz atau guru-guru yang cenderung isi ceramahnya itu menakut-nakuti. Jadi kita dengarkan ceramah itu kayak seolah-olah kayak takut sekali kayak begitu ya, menghadapi kehidupan dunia ini. Ketika kita pulang dari pengajiannya membuat kita sangat takut sekali. Takut sama neraka lah, takut sama siksaan dan seterusnya. Kita seolah-olah melupakan tentang begitu besarnya rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda bisa mengikuti sebuah kajian atau Anda bisa menjadikan panutan seorang ustadz yang ustadz itu dimana ketika dia berceramah, ceramahnya itu berkaitan tentang bagaimana kita dipersatukan, bukan mencerai-beraikan. Nah, banyak tuh di luaran sana itu ustadz-ustadz yang hanya perbedaan sedikit dibilang inilah ustadz togut lah, ustadz syubhat lah, dan segala macam. Belum lagi misalnya orang sedikit-sedikit membidahkan, sedikit-sedikit Anda kafir, sedikit-sedikit Anda menghina Islam dan sebagainya. Nah, carilah ustadz-ustadz yang kategori ustadz itu cenderung mempersatukan kita. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Islam ini kan menganjurkan kita untuk menyampaikan sebuah agama, menyampaikan sebuah dakwah dengan cara yang sangat santun. Misalnya kalau kita dapati penjelasan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kemudian ketika kita berselisih pendapat dengannya, maka wajadilhum billati hiya ahsan, maka kita pun harus berdebat atau berselisih paham dengannya juga dengan cara yang baik pula. Tapi kan kalau kita melihat sekarang banyak tuh di channel-channel YouTube itu hanya berbeda pandangan saja, bahkan berbeda cara berpakaian saja, hanya gara-gara pakaian yang melewati mata kaki dengan tidak mata kaki. Misalnya kita sudah dirakakan orang lain. Hanya gara-gara misalnya si A mengadakan maulid, memperingati maulid, si B tidak mengadakan maulid, kita sudah dikafir-kafirkan dan tidak mengikuti sunnah Rasul dan sebagainya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, carilah ustadz ataukah pengajian yang kategorinya adalah mempersatukan dan tidak mencerai-beraikan antara satu dengan yang lainnya. Betapapun baiknya sebuah nasihat, betapapun baiknya sebuah agama dibungkus dengan kata-kata bijak, tetapi ujungnya membuat kita bercerai-berai, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, yakinlah sesungguhnya itu bukan ajaran agama, tetapi ajaran dari iblis. Karena iblis memang menganjurkan kita untuk bertengkar, berseteru antara satu dengan yang lain. Nah, lebih lanjut misalnya kalau kita baca di surah An-Nahl ayat 125, itu Allah memberikan sebuah penegasan kepada kita. Apa itu? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa dialah yang lebih mengetahui
tentang siapa orang-orang yang tersesat di jalannya. Jadi sebetulnya ini kita tidak boleh menjadi Tuhan-Tuhan kecil, lalu mengklaim setiap orang atau menghukumi orang lain dengan kategori sesat, kafir, dan sebagainya. Karena di dalam surah An-Nahl ayat 125 sendiri, Allah mengatakan bahwa dialah yang lebih mengetahui tentang siapa orang-orang yang tersesat itu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa di antara kalian yang mendapat petunjuk. Nah, karena itu, poin yang kedua yang perlu kita tegaskan adalah ikutilah sebuah kajian atau ustadz yang cenderung mempersatukan kita dan tidak mencerai-beraikan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, adalah ikuti ustadz yang mempermudah kita beribadah dan tidak mempersulit. Saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang hal ini, tapi cukuplah saya ingin menyampaikan sebuah hadis kepada teman-teman sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi seperti ini. Yassira wa la tu'assir, wa bashira wa la tunaffir, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membuat manusia lari dari kebenaran, dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas dan jangan berselisih. Jadi hadis ini sendiri menganjurkan kepada kita semua, khususnya mungkin anda-anda yang punya tugas, kewajiban berdakwah dan segala macam, adalah bagaimana caranya kita memudahkan orang lain di dalam beribadah. Jangan membuat orang lain merasa sulit melakukan ibadah yang justru membuat dia justru lari dari sebuah kebenaran. Jangan mempersulit seseorang di dalam menjalankan agamanya. Karena kan kalau kita berpatokan misalnya dalam Al-Quran, Allah kan sendiri mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak membebani kita sesuatu yang di luar dari kesanggupan kita. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah sendiri kemudian memberikan keringanan kepada kita. Entah kita dalam beribadah, menjalankan agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya ketiga kriteria ini teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman mengikuti sebuah kajian atau menjadikan seorang tokoh agama dijadikan sebagai panutan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.